Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Bakhtiar di channel saya pada kesempatan kali ini. Bagi yang baru mampir atau singgah di channel saya, jangan lupa untuk subscribe agar ketika kami mengupload video terbaru kita bisa mendapatkan notifikasinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apa makna dari ayat ini, sahabat-sahabat sekalian? Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang mana yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini, sahabat-sahabat sekalian? Mereka adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi mereka yang merasa beriman, ku anfusakum, pelihara atau jaga diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga sikap kita, ya, dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya diri kita, jadi bagi yang sudah berkeluarga, ya tentu tanggung jawabnya lebih besar lagi, apalagi sebagai seorang ayah atau sebagai orang tua. Karena kenapa? Selain dia harus menjaga dirinya, maka dia juga dituntut untuk menjaga keluarganya. Wahlikum, dalam ayat ini disebutkan wahlikum, dan keluarga kalian. Nah, bagi bapak ibu atau orang tua yang memiliki kesibukan yang banyak, tidak bisa mendidik anaknya secara full day atau maksimal, maka solusi terbaik adalah untuk menjaga anak-anak kita atau keluarga kita dari api neraka atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan keluarga kita dari api neraka, khususnya bagi anak-anak kita. Maka solusinya masukkan mereka ke dalam pondok pesantren. Mendidik anak adalah tanggung jawab kita sebagai bapak dan ibu atau orang tua. Nah, kalau kita sebagai orang tua memiliki kesibukan yang banyak, ya kan, ada orang tua yang keluar dari rumahnya mulai dari subuh, ya, tidak pernah melihat anaknya bagaimana dia bangun dan seterusnya, ya, dan dia pulang dari kerja, ya, nanti setelah mau menjelang malam, sehingga dia tidak mempunyai kesempatan yang besar, kesempatan yang banyak, ya, untuk mendidik anaknya. Ya, selain tanggung jawabnya memang dia harus mencari nafkah untuk anaknya, tetapi jauh daripada itu dia harus mampu mendidik anaknya agar dia bisa menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat, dan juga anak yang bisa, ya, jauh dari, ya, apa yang ayat yang kita sampaikan tadi, jauh dari api neraka. Maka untuk itu, bagi yang merasa dirinya sibuk dan tidak bisa secara maksimal mendidik anaknya, maka solusinya yang pernah kita sampaikan tadi, bahwa masukkan anak kita di pondok pesantren. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berikan 5 alasan penting kenapa anak wajib atau harus mondok di pesantren. Yang pertama adalah lebih mandiri. Jadi menjadikan anak menjadi anak yang mandiri adalah kewajiban orang tua. Nah, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kalau orang tua sibuk dengan pekerjaannya mencari nafkah sehingga waktunya tidak terlalu banyak bersama anaknya, maka dengan memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren, maka kewajiban kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang mandiri, insya Allah akan terpenuhi. Kenapa demikian? Karena ketika anak kita berada di pondok pesantren, mereka hidupnya serba mandiri. Mereka makan sendiri, setelah itu mereka cuci piring sendiri, kemudian mencuci pakaian sendiri, dan seterusnya. Semuanya rata-rata serba mandiri. Ya, sekalipun mungkin ketika dia berada di rumah mungkin ada yang mencucikan, ya, mungkin ada ketika dia selesai makan ada yang cuci piring, tetapi kalau di pondok pesantren tidak. Nah, dengan demikian insya Allah ketika anak kita sudah selesai dari pesantren, mereka sudah terbiasa di pondok pesantren, maka mereka akan bisa hidup mandiri, sehingga kita sebagai orang tua bisa merasa tenang. Kita jauh dari mereka, kita merasa tenang karena anak kita sudah bisa hidup mandiri. Apatah lagi kalau kita sudah meninggal dunia, maka anak kita bisa hidup mandiri sekalipun kita sudah meninggal dunia.
Yang kedua adalah orang tua akan merasa lebih tenang. Ya. Jadi ketika anak kita sudah masuk di pondok pesantren, orang tua pasti merasa dirinya akan tenang. Kenapa demikian? Karena ketika anak kita mungkin berada di rumah, kita sibuk dengan pekerjaan kita, maka selama kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita tidak bisa mengontrol anak kita. Nah, kalau mereka di pondok pesantren, mulai dari tidur mereka sampai tidur kembali sudah diatur. Di 24 jam hidupnya diatur. Ya, kalau di rumah, ya sekalipun kita mungkin bersama, banyak waktu kita bersama anak kita, tetapi kita secara 24 jam belum bisa mengatur ya kehidupan anak kita dengan secara maksimal. Karena kenapa? Karena ya mungkin kita sibuk dengan yang lain, sehingga ya ketika kita memasukkan anak kita ke dalam pesantren merupakan solusi yang terbaik. Karena ada pengurus-pengurusnya, ada ustadz-ustadznya yang senantiasa membimbing, bukan hanya setengah hari, tetapi 24 jam full, mulai dari tidurnya sampai tidur kembali. Nah, belum lagi kalau di rumah mereka sibuk dengan HP mereka, ya, sehingga ketika kita tinggalkan mereka di rumah atau dimanapun, kita merasa sebagai orang tua merasa tidak tenang karena ada HP-nya. Tapi kalau di pesantren, ya dilarang bawa HP. Siapa yang didapatkan membawa HP di pondok pesantren, maka ya terima, HP-nya akan disita oleh pengurusnya atau pengasuhan santri itu sendiri. Yang ketiga, belajar ilmu agama. Jadi ketika anak kita sudah masuk di pondok pesantren, maka otomatis mereka akan belajar ilmu agama lebih dalam. Ya, sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini adalah perbuatan yang bisa mengantarkan kita di neraka kalau kita tidak paham ilmu agamanya? Jadi perlu ada ilmu tentang itu. Mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Rasulullah, mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dengan masukkan anak kita di pondok pesantren, maka otomatis mereka akan belajar ilmu agama sehingga mereka bisa mengetahui bahwa hal ini bisa menjerumuskan kita masuk dalam neraka. Nah, kalau kita orang tua tidak memiliki ilmu yang baik tentang agama, maka dengan memasukkan anak kita ke dalam pondok pesantren, maka itu adalah solusi terbaik dan kita sudah sudah menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, menjaga anak kita dan keluarga kita, atau menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Yang keempat adalah melatih anak kita untuk bersosialisasi dengan orang lain. Ya biasanya kan kalau anak kita hanya di rumah saja, ya sosialisasinya dengan orang lain itu kurang. Ya kalau dia masuk di pesantren, insya Allah sosialisasinya, bagaimana dia berbicara dengan orang lain, insya Allah bisa. Karena di pesantren, ya anak atau santri itu senantiasa diajarkan bagaimana dia bisa tampil di depan umum. Ya, ada yang latihan pidato ya, 3 bahasa atau 2 bahasa, bahkan ada yang 4 bahasa, tergantung pesantrennya. Jadi ketika kita berada atau anak kita berada di pondok pesantren, mereka terus dilatih untuk berbicara sendiri ya di depan umum. Bagaimana berbicara di depan umum, ya bagaimana berbicara dengan baik, tutur kata yang baik, yang sopan dan seterusnya. Sehingga ya ketika anak kita sudah selesai, insya Allah tidak diragukan lagi bahwa mereka bisa bersosialisasi dengan siapapun, ya baik orang tua, ya apalagi lagi orang yang sebaya dengan dia. Yang terakhir adalah terhindar dari pengaruh buruk lingkungan luar, dan ini yang saya kira sangat-sangat penting atau sangat yang sangat diharapkan oleh orang tua, bagaimana supaya anaknya itu terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk lingkungan luar. Nah, dengan memasukkan anak kita di pondok pesantren, insya Allah mereka akan terhindar dari pengaruh buruk lingkungan luar, karena mereka dilarang untuk keluar pondok kecuali dengan izin syar'i. Mereka bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Maka kalau anak kita senantiasa bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya baik, ya mereka hafal Al-Quran, insya Allah anak kita pun insya Allah akan seperti itu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung siapa yang dia temani atau agama apa temannya.
Kalau temannya adalah orang-orang yang baik, insya Allah dia juga akan menjadi orang yang baik. Nah, kalau anak kita berada di luar, kita tidak bisa tahu persis sama siapa dia berteman. Kalau dia berteman dengan orang baik, alhamdulillah. Tapi kalau dia berteman dengan orang yang buruk, ya nauzubillah. Maka untuk agar supaya kita sebagai orang tua nyaman, merasa aman dari pengaruh lingkungan buruk di luar, maka solusinya yang terbaik adalah masukkan anak kita di pondok pesantren. Nah, itulah tadi 5 alasan penting yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sekalipun masih banyak, tetapi 5 tadi setidaknya mewakili yang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kita bisa mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari siksaan api neraka, yang mana siksaan api neraka itu sangat pedih. Ya, siapa yang mau masuk neraka pastinya tidak ada. Maka kita terus berusaha untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa lagi di video-video kami selanjutnya.